Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Saya undang jemaat sekalian di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita mau memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Mazmur 17 ayat yang kedua. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita memberikan segala puji kemuliaan kita hanya bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang besar dan perbuatannya ajaib di dalam kehidupan setiap kita. Mari bersama-sama kita mau sembah Tuhan kita. Kita berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, amin ya Tuhan, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau perbuatanmu ajaib, tiada seperti
seperti Engkau. Tiada sesuatu. Engkau besar ya Tuhan, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami datang kepadamu ya Tuhan, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, karena Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami juga datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan hati yang hancur, mengakui akan segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik ketidaktaatan kami kepada firman Tuhan, maupun juga kepada sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, bebaskan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih, yang tidak mengingat-ingat akan kesalahan umat-Nya. Biarlah kami pun melakukan hal yang serupa untuk mengampuni sesama kami dan tidak mengingat-ingat lagi. Ya Tuhan, dengan ucapan syukur kami menyerahkan ibadah pada hari ini di dalam anugerah dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus kepada umat-Nya, serta penghiburan dari Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk setiap kami menyembah fokus hanya kepada Tuhan, dan segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Demikianlah doa penyerahan ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat yang terkasih, saya ajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan, mari kita akan baca bersama-sama ke-8 ayat ini sebagai pembacaan nats kita. Yesaya 44 ayat yang pertama sampai yang ke-8, 1, 2, 3. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesirun yang telah kupilih. Sebab aku telah mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam.
Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah ku kabarkan dan ku beritakan kepada hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Hanya pada Tuhan sesungguhnya kita berharap. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita mau sungguh-sungguh semakin mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ajar kami berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Hanya Tuhan yang sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, ajar kami mengerti ya Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
saya persilahkan pada Guru Injil Anggi untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah kondisi sekarang ini. Kita mulai akan menerapkan new normal, tapi sampai hari ini kita tetap harus terus berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita juga masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus yang boleh kiranya menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena di dalam sepanjang kehidupan kami yakin dan percaya Allah yang memelihara hidup kami. Bahkan sampai hari ini pun kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam hidup masing-masing setiap kami. Di tengah kondisi apapun yang kami alami hari ini Tuhan, kami bersyukur masih punya Tuhan yang terus menyertai memelihara hidup kami. Kami juga bersyukur kalau pada kesempatan pagi hari ini kembali Engkau boleh memberikan kami waktu untuk kami memuji menyembah Tuhan dan juga bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga setiap sidang jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah masing-masing, kiranya Tuhan juga boleh menolong dan memimpin. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kalau pada minggu yang lalu dalam ibadah online 7 Juni, saudara yang kasih dalam Tuhan, Pendeta Lukas sudah menyampaikan tentang bagaimana ada banyak murid-murid mengundurkan diri dan meninggalkan Tuhan. Mereka mundur daripada Tuhan karena memiliki motivasi yang salah. Maka itu kita perlu memiliki motivasi yang benar. Dan hari ini kita akan membahas dengan topik yang sama tentang mengapa banyak orang mundur daripada Tuhan. Mereka mengundurkan diri, mereka meninggalkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita hari ini yaitu tidak tahan uji. Banyak orang mundur dari Tuhan, banyak orang mengundurkan diri, meninggalkan Tuhan karena tidak tahan uji. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam proses kadangkala di dalam kehidupan kita, kesengsaraan, penderitaan, masalah, persoalan hidup membuat kita kadang tidak tahan uji sehingga kita mundur daripada Tuhan. Tetapi hari ini kita akan belajar daripada jemaat di Roma. Ketika menghadapi kesengsaraan, ketika menghadapi penderitaan, mereka tetap bertekun dan mereka akhirnya didapati sebagai orang-orang Kristen yang tahan uji. Maka itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ajak kita membuka Alkitab kita. Kita akan membukanya di dalam Roma pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kita membaca ayat firman Tuhan ini yang kiranya menguatkan kita untuk kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji. Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita membacanya bersama-sama setelah saya membacakan judul perikopnya. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Judul perikopnya hasil pembenaran. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan dimampukan oleh Roh Kudus-Nya untuk melakukannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca surat Roma, maka di sini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca pasal yang kelima ayat 1 dan 2,
Saudara, jelas di situ bagaimana kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hasil pembenaran yang disebutkan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita jadi orang Kristen, saudara, yang pertama kita dikatakan di situ kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, damai diberikan olehnya kepada setiap kita masing-masing. Bukan damai yang diberikan oleh dunia, tetapi damai yang daripada Allah. Damai yang daripada Allah adalah ketika kita merasakan di tengah kondisi apapun di dalam kehidupan kita, bahkan di tengah persoalan sekalipun, kita boleh merasakan tetap adanya penguatan dan penghiburan daripada Allah. Dan yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya damai, tapi juga kasih karunia. Ya, jadi dikatakan di ayat pertama dan yang kedua di situ, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kata kasih karunia di sini adalah memang diberikan pengertian anugerah. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi orang-orang Kristen, bukan hanya diberikan damai sejahtera, tapi kita juga ada jalan masuk kepada kasih karunia. Ada akses kepada kasih karunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini hasil daripada kita dibenarkan oleh iman. Lalu yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu pengharapan. Ayat yang kedua, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi orang Kristen, kita beroleh damai sejahtera, kita beroleh kasih karunia, kita juga ada pengharapan, yaitu pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan yang pasti, bukan hanya di dunia ini saja, tetapi di kehidupan yang kekal. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mengikut Yesus Kristus adalah satu hal yang luar biasa, indah sekali saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus tidak berhenti hanya pada poin ini saja. Karena kalau kita hanya berhenti pada ikut Tuhan Yesus, jadi orang Kristen, hidupnya lancar, tidak mengalami susah, tidak ada sakit penyakit, sukses dan lain sebagainya saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi penderitaan, kita mungkin akan mudah sekali mundur daripada Tuhan. Maka itu Paulus mengingatkan di pasal 5 ayat yang ketiga, ada satu realita yang juga kita harus sama-sama yakini. Yaitu apa saudara yang kasih dalam Tuhan? Yaitu kita akan menghadapi penderitaan. Mengikut Tuhan Yesus Kristus tetap akan kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Maka itu ayat yang ketiga, Paulus mengingatkan jemaat di Roma dan juga kita hari ini, bahwa kita hidup sebagai orang Kristen memang tidak mudah, tidak gampang, tapi kita beroleh kekuatan dan penghiburan. Kita akan bisa menang bersama dengan Tuhan. Tapi realita yang harus kita alami adalah ada kesengsaraan. Ada penderitaan di dalam kehidupan kita. Ada persoalan hidup yang akan kita hadapi di dalam hidup ini. Ada masalah-masalah yang akan kita alami di dalam kehidupan ini. Ini yang kata firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengajarkan, wah ikut Tuhan pasti lancar, sukses, tidak ada masalah, tidak ada persoalan hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus sendiri menyadari ada realita, kesengsaraan, dan penderitaan yang akan kita hadapi. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana setiap kita ketika menghadapi kesengsaraan, persoalan, masalah di dalam hidup kita? Apakah kita tetap tekun? Apakah kita tetap tahan uji? Di dalam nasihat firman Tuhan dikatakan ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mungkin bertanya, mengapa Paulus mengatakan di dalam bagian ini kita bermegah dalam kesengsaraan? Bermegah di sini bersukacita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu kita tidak serta-merta meyakini bahwa ketika kita mengalami kesengsaraan, penderitaan, mana mungkin kita bisa bersukacita. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang senang menghadapi kesengsaraan.
senang menghadapi penderitaan, senang menghadapi persoalan hidup. Kalau bisa kita memilih untuk menghindar daripada kesengsaraan hidup. Kita ingin hidup yang nyaman, yang tenang, yang damai. Sering kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi realitanya adalah ada persoalan, penderitaan, dan kesengsaraan di dalam hidup kita. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang firman Tuhan katakan, kita bukan hanya bertahan dalam penderitaan, tapi kita bermegah, bersukacita. Apa artinya saudara yang kasih dalam Tuhan? Ketika kita menghadapi persoalan hidup di dalam kehidupan kita masing-masing, Alkitab mau katakan kita ada kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Sehingga ketika kita mengalami semuanya itu, kita tetap beroleh kekuatan yang memampukan kita untuk kita tetap bersukacita dan bermegah di dalamnya. Sering kasih dalam Tuhan, ketika Paulus menasihatkan hal ini, jemaat Roma bukan di dalam kondisi kehidupan yang tenang-tenang saja. Sering kasih dalam Tuhan, pada waktu itu orang-orang Kristen di Roma, di zaman Paulus melayani sering kasih dalam Tuhan, mereka menghadapi berbagai-bagai penganiayaan. Bahkan saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka difitnah, ya mereka juga diberikan aturan kalau tidak menyembah kaisar, siapapun yang menjadikan pribadi lain selain kaisar sebagai tuan, mereka akan dihukum mati. Dengan kata lain, kalau tidak mau menyembah kaisar, pasti akan dihukum mati. Nah, orang-orang Kristen menghadapi situasi yang demikian. Mereka dianiaya dengan sangat berat sekali. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada masa itu. Maka itu Paulus di sini menghibur orang-orang Kristen yang ada di Roma. Walaupun mereka dianiaya, difitnah, mengalami berbagai-bagai tekanan, Paulus ingin mereka tetap bermegah dalam kesengsaraan, bermegah dalam penderitaan. Sering kasih dalam Tuhan, karena ada apa? Ada penghiburan dari Roh Kudusnya. Bukan itu saja, sering kasih dalam Tuhan. Ayat yang ketiga katakan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sering kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata bagi kita orang percaya, ketika kita mengalami persoalan hidup, mengalami kesengsaraan, Alkitab ajar kita untuk bermegah dalam kesengsaraan, tidak bersungut-sungut, karena kita percaya ada penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudusnya. Ternyata kesengsaraan itu juga menimbulkan ketekunan di dalam hidup kita. Nah, sering kasih dalam Tuhan, kita perhatikan bersama-sama ayatnya di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Saya juga ajak kita melihat, sering kasih dalam Tuhan, di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga, sering kasih dalam Tuhan, Alkitab menasihatkan kepada kita masing-masing di dalam bagian Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan ayat Alkitab kita, lalu saya akan bacakan bagi setiap kita. Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi cara pandang yang Alkitab ajarkan kepada kita waktu kita mengalami kesusahan hidup, tekanan di dalam hidup saudara-saudara masing-masing. Mari kita melihat bahwa ini menimbulkan ketekunan. Ini membuat kita menjadi orang-orang yang tekun. Tekun di sini saudara sabar, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tabah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti emas ya ataupun logam, ketika dimurnikan dia harus dibakar dengan api dengan derajat tertentu, sehingga panas itu yang membuat emas ini menjadi emas yang murni. Demikian kesengsaraan, penderitaan Tuhan izinkan di dalam hidup kita, hidup saudara dan saya, supaya kita murni di dalam iman kita, supaya kita didapati punya iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, iman yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengingat daripada kehidupan Ayub. Demikian Tuhan izinkan terjadi berbagai hal di dalam kehidupannya yang Tuhan izinkan, di mana iblis pada waktu itu mencobai Ayub. Sakit, penyakit, kehilangan keluarga dan lain sebagainya, bahkan sekujur tubuhnya menderita sakit.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak bisa melihat kesengsaraan, penderitaan yang Tuhan izinkan atas hidup kita sebagai cara Tuhan membuat kita murni di dalam iman, maka kita akan mudah menyerah, akan mudah mundur di dalam mengikut Tuhan. Maka itu di sini Paulus tekankan, di tengah aniaya yang di jemaat Roma alami, mari kita mengingat kesengsaraan, penderitaan menimbulkan ketekunan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga tadi, bukan hanya kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Saya lanjutkan ayatnya, mari kita simak Alkitab kita. Roma pasal yang kelima ayat yang keempat sekarang. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dalam terjemahan yang lain memang dikatakan tahan uji di sini menggunakan kata karakter, ya. Jadi ketika orang mengalami penderitaan, orang Kristen menghadapi persoalan hidup, kesengsaraan, tekanan di dalam kehidupannya, itu membuat dia semakin tekun, dan ketika ketekunan itu terus-menerus ada di dalam kehidupannya, dia semakin tekun, semakin sabar, semakin tabah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, membuat karakternya teruji, membuat dia menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka di sini dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Seperti emas tadi, dia murni, menjadi emas yang atau logam yang dimurnikan. Demikian kita hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak tahu persoalan penderitaan apa yang saudara alami hari ini, yang Tuhan ingin izinkan melalui itu saudara dan saya dimurnikan. Saudara dan saya punya karakter yang teruji. Saudara dan saya pada akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji. Saudara, kalau kita mengingat kembali kehidupan kita, di dalam hidup saudara masing-masing ada persoalan-persoalan yang mungkin saudara hari menyadari bahwa itu cara Tuhan memurnikan saudara dan saya. Maka disitulah kita menjadi orang-orang yang bisa tahan uji. Orang-orang yang punya karakter yang teruji di dalam kehidupan hari lepas ke hari. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka itu jemaat yang ada di Roma juga demikian. Mereka menjadi jemaat-jemaat Kristen yang teruji di tengah penganiayaan, di tengah berbagai-bagai persoalan. Karena di sini saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus ingatkan akan teladan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus begitu tekun demi saudara dan saya hingga mati di atas kayu salib. Menerima segala fitnahan, segala olok-olokan, segala bantahan demi saudara dan saya. Paulus memakai teladan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk dicontohkan kepada setiap jemaat yang ada di Roma dan juga kepada setiap kita hari ini. Tuhan yang demikian tekun untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka itu kita juga harus menjadi jemaat-jemaat yang tekun dan akhirnya menimbulkan karakter yang teruji, menimbulkan karakter yang memang benar-benar murni, orang-orang yang tahan uji di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mengundurkan diri, tidak menjadi meninggalkan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka itu menjadi orang Kristen, kita tetap menghadapi masalah, tetap menghadapi kesengsaraan, tetap kita akan mengalami persoalan hidup, bahkan aniaya yang akan menimpa orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di balik semuanya itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan menghiburkan bahwa melalui kesengsaraan itu kita semua akan menjadi orang-orang yang bertekun dan tahan uji. Dan yang terakhir, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang kelima, saudara, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini jadi satu penghiburan yang luar biasa sekali. Menghadapi aniaya, persoalan hidup, ternyata itu bukan hal yang sia-sia, membuat kita menjadi orang yang tekun, membuat kita menjadi tahan uji, punya karakter yang teruji, dan juga saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semakin dikuatkan akan pengharapan kita.
kepada Yesus Kristus. Dan pengharapan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Dalam bahasa terjemahan yang lain dikatakan pengharapan yang tidak memalukan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan pada waktu itu umat Tuhan, bahkan di dalam perjanjian lama, kalau didapati saudara yang kasih dalam Tuhan, orang sudah menyembah kepada Allah yang benar, ya, terus dia menghadapi persoalan, biasanya orang-orang fasik, orang-orang tidak mengenal Allah akan berkata, di mana Allahmu? Kenapa kamu mengalami persoalan hidup? Di mana Allahmu? Kenapa kamu tidak mengalami kesuksesan? Di mana Allahmu? Seringkali seperti itu, saudara. Mungkin kita pernah mengalami di dalam kehidupan kita. Kamu sudah jadi orang Kristen, kok hidupmu masih susah saja? Kok kamu sudah jadi orang Kristen, kok usahamu tidak seperti orang-orang tidak mengenal Tuhan yang lebih sukses, yang lebih makmur? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang mungkin kita berpikir di tengah kondisi demikian, iya ya, apa Tuhan mengasihi saya? Apa Tuhan memelihara hidup saya? Kok saya ikut Tuhan malah mengalami hal yang demikian? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus ingin tekankan pengharapan kita, pengharapan yang tidak mengecewakan, yang tidak membuat malu, yang tidak memalukan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang Paulus ingin hiburkan untuk juga setiap kita hari ini. Jadi waktu kita mengikut Tuhan, ada kesengsaraan, ada persoalan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingat, kita bersabar, karena kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak akan membuat kita malu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus sendiri di dalam pelayanannya, dia meneladankan Tuhan Yesus Kristus. Paulus sendiri mengalami pemenjaraan, beberapa kali harus mengalami kekurangan, beberapa kali seringkali dia juga menghadapi persoalan-persoalan yang nyata dan datang di dalam kehidupan dan pelayanannya. Tapi apa yang membuat Paulus tetap kuat di dalam pelayanan dan kehidupannya mengikut Tuhan Yesus dan meneladankan Tuhan Yesus Kristus adalah karena ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak membuat kita malu, yaitu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, seperti kapal, saudara, punya jangkar. Maka itu yang membuat kapal itu bersandar dengan kuat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetap tenang walaupun badai gelombangnya besar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya pengharapan. Maka itu waktu kesengsaraan terjadi, penderitaan, persoalan hidup kita alami, jangan menjadi orang-orang Kristen yang menyerah dan tidak tahan uji. Karena ada pengharapan yang tidak mengecewakan yang kita akan terima di dalam kehidupan kita, bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga di dalam kehidupan yang kekal nanti. Maka itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersandar terus kepada Tuhan. Hari ini kesusahan-kesusahan apapun, beberapa orang ketika masalah COVID-19 ini terjadi, tidak sedikit juga kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen menghadapi persoalan hidup. Hidup semakin hari kadang semakin berat, semakin mengalami banyak persoalan, kesusahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu ke depan lagi seperti apa, tapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertekun, mari kita sabar, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji. Karena ada pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang tidak membuat kita malu. Maka itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah dasar pengharapan kita. Saudara, kalau saudara membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dari Roma pasal yang kelima ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, dasar pengharapannya itu dasar pengharapan yang teguh. Yaitu apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, di ayat yang kelima di situ, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dasar pengharapannya karena Allah begitu mengasihi kita. Allah izinkan penderitaan, kesengsaraan bukan karena Allah tidak sayang sama kita, bukan karena Allah tidak mengasihi kita, bukan karena Allah tidak peduli terhadap kita, tetapi karena Allah mengasihi kita, Dia ingin supaya kita dimurnikan di dalam kita mengikut Tuhan. Maka itu saudara dalam Tuhan, Allah begitu mengasihi kita digambarkan seperti Bapa sayang kepada anaknya. Kita tahu di dalam dunia kita, Bapa yang di dunia saja tahu
dan peduli terhadap anaknya. Bapa yang di dunia saja sayang terhadap anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga, yang sayang, yang mengasihi saudara dan saya. Maka itu saudara dalam Tuhan, kalau hari ini kita menghadapi persoalan hidup, mungkin kita bertanya di mana Allah, mengapa Allah tidak peduli. Saudara dalam Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini meneguhkan setiap kita kembali bahwa Allah sayang sama kita, Allah mengasihi kita, sehingga Ia ingin kita dimurnikan. Seperti Ayub pada akhirnya Tuhan pulihkan kehidupannya, Tuhan murnikan pengenalannya kembali akan Tuhan menghadapi berbagai-bagai persoalan. Maka itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saudara dan saya, kita sekali lagi diingatkan, jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak tahan uji, tapi mari kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tahan uji, menghadapi persoalan sedemikian rupa yang berat sekalipun, kita tetap percaya ada penghiburan, ada kuat kuasa daripada Roh Kudus yang akan menolong kita, memimpin kita hari lepas ke hari. Karena ada pengharapan yang tidak mengecewakan, ada pengharapan yang tidak membuat kita malu. Kiranya kita boleh senantiasa dikuatkan hari lepas ke hari oleh kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan yang setia, yang menolong setiap kita, memampukan kita terus untuk boleh juga setia di dalam mengikut Tuhan. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mohon pertolongannya, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa, kita mohon pertolongan Roh Kudus menerangi dan menolong hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan demi kesempatan Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur juga untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap jemaat-Mu di dalam menghadapi penderitaan, persoalan hidup untuk boleh kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk boleh menjadi jemaat yang tekun, jemaat yang tahan uji, punya karakter yang teruji, dan pada akhirnya didapati menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh sekali lagi dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan mengasihi kami, dan ada pengharapan yang tidak mengecewakan, yang Tuhan sediakan bagi kami sekalian. Terpujilah Engkau Tuhan, kami terus mendoakan setiap kami masing-masing, supaya Tuhan kiranya Tuhan tolong kami di dalam masa-masa sekarang ini, kami boleh juga tetap berelasi dengan Tuhan lebih intim lagi, lebih dekat lagi, dan boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita, bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, kita harus tahan uji. Dan kekuatan yang kita punya itu semua sebenarnya bukan karena kita, melainkan Tuhan yang telah menguatkan setiap kita. Mari bersama-sama kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kaulah kuat kami ya Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita semua bangkit berdiri, kita akan bersatu di dalam doa. Yang pertama, mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur pada bulan ini sudah diadakan new normal dan setiap tempat-tempat ibadah secara khusus gereja diperbolehkan kembali beribadah. Mari kita terus berdoa untuk kesiapan gereja juga di dalam menyambut hal ini. Biarlah setiap gereja yang ada boleh sungguh-sungguh mempersiapkan setiap protokol kesehatan dengan sebaik mungkin, sehingga setiap ibadah yang ada boleh berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan secara khusus juga untuk negara kami ini. Dan di dalam memasuki new normal ini kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pemerintah mengizinkan setiap tempat-tempat ibadah boleh dibuka kembali untuk beribadah. Kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Untuk itu Tuhan kiranya pimpin untuk setiap gereja-gereja Tuhan di dalam melakukan kesiapan-kesiapan yang ada untuk melakukan ibadah secara baik, yaitu melalui protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pimpin setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, supaya mereka boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, melalui kesempatan ini kami boleh semakin giat lagi beribadah kepada Tuhan. Melalui kesempatan ini kami boleh semakin lagi rindu untuk menyembah Tuhan. Setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan, karena melalui hal ini kami belajar banyak untuk kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Di nama Tuhan Yesus Kristus kamilah berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita mau berdoa bersama-sama secara khusus untuk kota Pekalongan dan juga mungkin sekitarnya yang terdampak banjirop, air pasang laut. Mari kita mau menyerahkan bersama-sama secara khusus bagi setiap korban-korban rumah mereka yang terendam air pasang laut ini, supaya Tuhan jamah setia mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Kita juga berdoa untuk pemerintahan secara khusus untuk yang menangani hal ini, supaya Tuhan pakai setiap mereka membantu setiap masyarakat, baik secara pertolongan maupun logistik dan pangan sebagainya. Kita menyerahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami juga teringat untuk kota Pekalongan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan kota ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berapa minggu ini ya Bapak terjadi banjirop yang besar, yang airnya membuat setiap masyarakat secara khusus yang ada di pantai utara terdampak
oleh banjirop ini ya Tuhan. Banyak rumah yang terendam dan banyak di antara mereka yang harus mengungsi dari rumah mereka ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah Tuhan berikan pada setiap mereka kesehatan, kekuatan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Mungkin banyak wabah, penyakit karena air yang merendam rumah mereka, tetapi kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan pada setiap mereka semua ya Tuhan. Para masyarakat secara khusus kota Pekalongan dan sekitarnya yang terdampak banjir rob ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pemerintah boleh sungguh-sungguh memperhatikan lebih serius lagi untuk memberikan pertolongan baik secara tempat pengungsian, juga persediaan makanan maupun juga kebutuhan setiap mereka semua ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk kota Pekalongan ini dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus pimpinnya Bapa dalam menghadapi hal ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita terus mendoakan untuk pemerintahan di dalam menangani penanganan COVID-19 ini. Kita melihat masih banyak tempat maupun kota yang terdampak oleh banyaknya kasus positif. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan yang terus pimpin, secara khusus juga untuk Jawa Timur yang mengalami peningkatan secara jumlah. Kita berdoa bersama-sama Tuhan pakai para dokter-dokter yang ada, rumah sakit. Kita melihat banyak rumah sakit yang sudah overload. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan berikan hikmat pada pemerintahan setempat maupun juga para tenaga medis supaya bisa menangani hal ini sesuai dengan kemampuan mereka. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang surga, kami juga teringat untuk kasus daripada COVID-19 ini yang masih sekarang ini terus bertambah. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Untuk itu kami menyerahkan terus untuk Tuhan menolong secara khusus negara kami juga di dalam mengatasi, menghambat dan juga memutus rantai penyebaran COVID-19 ini ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah tenaga medis, pemerintah dan lain sebagainya mereka boleh bergandengan tangan. Kami juga masyarakat boleh sungguh-sungguh memiliki andil di dalam hal itu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga teringat berdoa untuk Jawa Timur yang mengalami peningkatan, penambahan daripada daerah-daerah lainnya. Kami menyerahkan supaya Tuhan tolong untuk tenaga medis yang ada di sana, rumah sakit yang mungkin sudah secara menampung kapasitas sudah mulai penuh, tetapi kami memohon pertolongan Tuhan. Tuhan tolong setiap mereka ya Tuhan. Pemerintahan juga boleh menyediakan untuk mungkin rumah sakit darurat dan lain sebagainya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan para pasien COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami terus menyerahkan Tuhan yang akan tolong baik Indonesia dan seluruh dunia di dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih kami boleh menaikkan setiap pokok doa syafaat kami ini ya Bapa. Kami tahu bahwa pokok doa syafaat kami jauh daripada sempurna, tetapi kami percaya bahwa Engkau dengar doa kami ini dan Engkau jawab seturut dengan kehendak Tuhan yang terindah dalam hidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi prioritas kita di dalam kehidupan setiap kita? Ketika mungkin kita memprioritaskan hal-hal yang duniawi, mungkin iman kita akan gampang lemah ketika kita menghadapi suatu masalah di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan segalanya di dalam kehidupan setiap kita, apapun masalah yang menghadang setiap kita, kita akan mampu mengatasi semuanya itu. Mari bersama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku,
rencanamu ya Tuhan. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dirimu, haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidup kami, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Selama hidup kami mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk dalam segala puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita saja, doksologi. Puji Allah Bapa Purna, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus yang dicurahkan dinyatakan kepada kamu sekalian hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk pengumuman dan warta bisa Bapak Ibu saksikan dan baca di layar HP Bapak Ibu sekalian. Berita Injil Pekalongan
selaku Kepala Sidang dan Majelis mengucapkan selamat beribadah terus di rumah yang penuh keyakinan dan pengharapan di dalam Tuhan. Ingat satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, oleh sebab itu, persiapkanlah untuk new normal, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang baru, yang sudah diperbaharui oleh Kristus, supaya Kristus menjadi Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Biarlah bencana, penyakit, dan kesulitan kita itu berlalu, karena Tuhan sudah berkuasa atas hidup kita. Sebab itu jemaat, siapkan kita untuk beribadah di gereja. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Selesailah Kebaktian. Selesailah kebaktian, mohon Tuhan beri berkat. Ku telah terima kasih rahmat serta keselamatan. Mohon Tuhan tolong aku lewat dunia yang fana. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.